kehidupan kami. Oh, banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancanganmu selalu indah, rancangan indahmu terjadi di hidup. Hanya Engkau yang mengerti, Bapa yang mengerti. Terima kasih Yesus, segala yang hanya kasih-Mu sempurna, sempurna, nyata dalam hidup. Mari kita nyanyikan syukur pada Tuhan. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, amin, di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Bersama kita memuliakan Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, mari kita mau tinggikan Dia. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Jadilah kehendak-Mu pada setiap hidup kami. Biarlah seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Lebih lagi kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Dengan iman nyatakan seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan.
Puji nama Tuhan, ibadah kita terselenggara hanya karena pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Mazmur 34 ayat yang ketiga, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan pujian Jaminan Mulia. Surga, lahir baru oleh Roh Kudus. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Penuh pada Tuhan, hati dipenuhi kegirangan, turun malaikat dari surga, mewartakan rahmat. Mari kita masyurkan Dia. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Menyerah kami pada Tuhan. Pada Tuhan, Roh Kudus memberi kesukaan. Kami memandang dan berjaga sampai Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hati masyurkan namanya. Kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kasih Tuhan kepada kami. Silakan duduk. Karena begitu besar cinta Tuhan bagi saudara dan saya, sehingga Ia memberikan nyawanya untuk menebus kita yang berdosa. Mari dengan segala kerendahan hati kita kebatang kepada Tuhan. Mengingat kembali betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan bagi setiap kita. Mari bersama kita pujikan Anak Domba Allah. Begitu besar kasih-Nya kepada diriku, diberikan anaknya yang tunggal.
selamatkanku. Dengan harga yang mahal Kau bayar lunas semua dosaku. Kau rela disiksa dan hancur, berkorban bagiku. Kau anak domba Allah, mati gantikan aku. Tubuhmu yang terpecah, pulihkanku. Kau anak domba Allah, Kau anak domba Allah, mati gantikan aku. Darahmu yang tercurah, pulihkanku. Pulihkanku. Karena begitu besar kasih-Nya kepada setiap kita. Karena begitu besar kasih-Nya kepada diriku. Terima kasih diberikan anaknya yang untuk menyelamatkan setiap kami, menyelamatkanku dengan harga yang mahal. Dengan harga yang mahal Kau bayar lunas semua dosaku. Kau rela disiksa, Kau rela disiksa dan hancur, berkorban bagiku. Kau anak domba Allah, Kau anak domba Allah, mati gantikan aku. Tubuhmu yang terpecah, tubuhmu yang terpecah, pulihkan. Terima kasih Yesus. Kau anak domba Allah, mati gantikan aku. Darahmu yang tercurah, pulihkan. Kau anak domba Allah, Kau anak domba. Kau telah berkorban bagi setiap kami yang berdosa, Tuhan. Dengan harga yang mahal Kau bayar setiap kami, ya Tuhan. Ini pengakuan iman kami. Kami mau percaya, Tuhan, hidup kami dipulihkan. Kau anak domba Allah, mati gantikan aku. Darahmu Tuhan murah, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa.
namun Engkau Tuhan tidak pernah melupakan kami. Engkau telah membayar lunas setiap dosa kami dengan disiksa hingga mati di kayu salib. Semuanya itu Engkau lakukan semata-mata hanya untuk kami yang berdosa. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini dengan sungguh-sungguh hati kami memohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami. Baik dosa yang kami lakukan secara tidak sengaja maupun dosa yang sengaja kami lakukan. Kiranya melalui pengampunan yang telah Kau berikan membuat kami semakin setia dan bertekun dalam Engkau. Tuntun kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Amin. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai yang ke-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kita telah diampuni dan kita telah memperoleh jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Dia tak pernah gagal. Haleluya. Dia tak pernah gagal. Dia selalu tepati janjinya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batu. Mari bersama bersorak. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Haleluya. Mari dengan iman kita nyatakan, tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batu. Mari bersorak. Bersoraklah, puji sembah Dia. Dengan iman katakan, Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Siapa? Yesus Raja. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan.
bersorak, tinggikan nama. Mari sama-sama nyatakan, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, mari bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala, yuk. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari semuanya nyatakan pada Tuhan. Hey. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan kita, haleluya. Sebelum kita duduk, kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang terambil dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Silakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian, selo dan biola dari keluarga Ibu Linggawati. Puji nama Tuhan, kiranya persembahan musik ini dapat memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Kiranya firman itu boleh jatuh dalam tanah hati kita yang subur. Mari kita naikkan pujian, berembuslah Roh Kudus.
Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dalam setiap hati kami. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mari urapilah kami, urapilah kami dengan minyak memenuhi, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Urapilah kami, pada hambanya saya persilakan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kiranya renungan kami pada pagi hari menjelang siang ini Tuhan, manis kedengaran kepadamu, kami hendak bersuka cita karena Engkau. Amin. Selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Bersyukur karena pagi hari ini kita boleh berbakti, bahkan kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Izinkan saya menyampaikan salam damai sejahtera dari SDT Aletheia Lawang, tempat saya bekerja dan melayani. Salam Aletheia, salam kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kebenaran itu senantiasa hadir di dalam hidup kita dan memakai hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Pagi ini kita akan membaca dari Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Saya akan baca dari terjemahan baru edisi yang kedua, Efesus 1 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi yang menjadi pelaku firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa waktu yang lalu itu sempat viral screenshot jawaban dari anak-anak sekolah gitu ya. Jadi jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di ulangan-ulangan itu. Dan memang lucu-lucu gitu ya, makanya itu sempat viral begitu ya. Nah, yang saya ingat itu ada satu pertanyaan ya di soal matematika ya. Jadi ulangan matematika ada satu pertanyaan, itu pertanyaannya seperti gini. Bisakah kamu menjawab 2 kali 3 sama dengan tanda tanya gitu ya. Terus jawabannya apa kira-kira? Dijawab bisa gitu. Kira-kira betul apa salah jawabannya itu? Ya kalau dia pertanyaannya memang pertanyaan cuma ditanya bisa atau enggak ya toh. Mestinya enggak salah itu muridnya jawab ya. Bisakah kamu menjawab 2 kali 3? Jawabannya bisa. Ya enggak salah memang jawabannya. Kenapa? Karena pertanyaannya memang seperti itu. Nah, Bapak kasih Tuhan memang di dalam sekolah ya atau perkuliahan gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu sesuatu yang penting karena kalau kita ini keliru bertanyanya, pada akhirnya kita mendapatkan jawaban yang ya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya dari pertanyaan itu. Sehingga salah satu karakteristik untuk mengembangkan pemikiran kritis itu bukan kita ini pandai menjawab, ya. Karena kalau menjawab itu bisa saja karena hafalan gitu ya, orang nggak mikir pokoknya jawab gitu ya. Tetapi adalah ketika kita ini bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik, ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang membuat orang itu berpikir dengan lebih baik, bahkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan ini. Nah cuma kalau di dalam kehidupan sehari-hari, pertanyaan itu sesuatu yang penting, kalau kita tanyanya itu enggak benar, ya pada akhirnya jawabannya yang kita dapatkan juga tidak sesuai dengan kita harapkan. Hanya saja dalam perjalanan hidup orang percaya, itu seringkali yang diutamakan itu adalah jawabannya, bukan pertanyaannya. Bahayanya apa? Ya kita ini gampang dan mudah sekali untuk diindoktrinasi. Gampang atau mudah sekali untuk diombang-ambingkan sini. Ya, kenapa? Karena kita hanya fokus pada jawabannya. Contoh paling gampang, katakanlah pendeta A mengatakan ini, pendeta B mengatakan ini. Lah bingung kita toh, ini jawabannya yang betul yang mana? Karena yang ditekankan cuma jawaban-jawabannya, bukan pada pertanyaan-pertanyaannya. Karena ketika kita bisa memberikan pertanyaan yang tepat, maka jawabannya itu juga akan lebih tajam. Nah, saya juga beberapa kali ketika berkendara begitu ya, melihat stiker-stiker yang ditempel. Tempel di mobil ataupun tempel sepeda motor. Dan saya tahu nih yang nempel ini kemungkinan besar adalah orang Kristen. Karena stikernya itu bunyinya adalah Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jawaban. Ya, ini kemungkinan besar Kristen pasti ya. Nah cuma sekali lagi, Yesus itu adalah jawaban, pertanyaannya itu apa sekarang? Apakah semua pertanyaan itu pasti Yesus adalah jawaban? Kalau tadi balik itu ya, di ulangan matematika gitu ya, sekarang gurunya ngasih pertanyaan yang betul gitu ya, 3 kali 5 sama dengan, terus sama muridnya dijawab Yesus gitu. Salah enggak? Ya pasti salah, karena pertanyaannya bukan itu jawabannya. Tetapi kalau kita tidak hati-hati ya, seringkali kita itu fokus pada jawabannya. Ketika kita fokus pada jawabannya, bahayanya apa? Kita ini ya cari jalan yang gampang gitu ya. Kita tidak mau mikir, ya kan sudah ada jawabannya, ngapain saya mikir? Itulah bahayanya ketika kita hanya fokus pada pencarian jawaban-jawaban itu. Saya bukan mengatakan kita tidak usah peduli sama jawabannya, enggak ya.
Karena kalau kita tahu ada jawaban yang berbeda atau bahkan bertentangan sama sekali, kita harus milih itu. Tetapi pemilihan kita terhadap jawaban-jawaban yang macam-macam itu tadi, juga nantinya bergantung pada pertanyaan yang kita miliki. Kalau memang pertanyaannya ternyata tidak sesuai dengan jawaban-jawaban yang ada, pasti jelas kita katakan ini jawabannya memang gak cocok. Ya seperti tadi itu ya, kalau kita katakan 3 kali 5 sama dengan Yesus, ya pasti tahu jawaban Yesus ini salah. Karena pertanyaannya bukan bicara soal jawaban yang Yesus itu tadi. Nah, ketika kita bicara soal Roh Kudus sebagai jaminan mulia, maka kita juga harus tahu pertanyaannya itu apa sekarang. Mengapa Roh Kudus itu menjadi jaminan mulia? Nah, itu pertanyaan yang perlu untuk kita betul-betul bisa paham, ini pertanyaannya soal apa sebetulnya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak kasih Tuhan, jelas Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14 ini berada di dalam sebuah konteks yang di dalam LAI kita sudah dibantu ya, di dalam perikopnya, bagian dari pas ayat 13 sampai 14 itu, perikopnya diberikan judul kekayaan orang-orang yang terpilih. Ya, ini bicara soal kekayaan. Jadi sebetulnya orang-orang yang terpilih, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu adalah wong sugih. Loh, ini ditulis toh, kekayaan. Orang kaya. Tapi sekali lagi pertanyaannya harus benar ya. Kan kalau kita cuma bilang orang Kristen itulah orang yang kaya, itu kalau pertanyaannya enggak benar, jawaban tadi itu ya bisa disalahpahami nantinya, malah keliru nantinya. Ini yang dimaksud kekayaan apa di sini? Ketika dikatakan orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang kaya, itu yang dimaksud kekayaan seperti apa? Nah, ini pertanyaannya ini yang harus kita pertajam. Tidak bisa kita sekedar, oh Pak Amos bilang orang Kristen itu orang yang soge. Nanti semua ketika keluar dari sini akan bilang, wah puji Tuhan kita adalah orang Kristen, adalah orang yang kaya. Loh, kata siapa? Kata Pak Amos. Itu bisa kita salah pahami karena kita fokus sekali lagi pada jawabannya itu tadi. Kita lupa, kita harus tahu dulu ini pertanyaan, jawaban dari pertanyaan apa. Itu pertanyaan kekayaan jenis apa yang dimasukkan di sini. Dan itu sudah ada jawabannya. Di dalam ayat yang ketiga. Ayat ketiga itu dimulai sudah memberikan parameter kekayaannya itu kekayaan apa. Dikatakan di sini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Orang Kristen itu orang yang kaya. Kita ini wong sugih. Tetapi pertanyaannya adalah sugih yang kayak gimana? Kaya yang seperti apa? Jawabannya ada di dalam ayat yang ketiga. Kekayaannya adalah bersifat rohani. Berkat rohani. Jadi jelas di sini kekristenan itu tidak pernah mengajarkan yang namanya prosperity gospel, Injil kemakmuran yang mengagung-agungkan kekayaan yang bersifat materi. Memang betul, orang Kristen itu orang yang kaya. Kita semua ini wong soge, tetapi bukan soge materi yang dimaksudkan. Sehingga kalau ada yang mengajarkan, kalau kamu percaya Yesus, kamu ikut Tuhan, kamu setia, kamu rajin persembahan, kamu rajin pelayanan, kamu nanti akan diberkati Tuhan, tambah makmur, semakin kaya, usaha semakin jaya, kamu tidak akan ada masalah di dalam pekerjaan, kamu tidak akan mungkin bangkrut, kamu akan sehat selalu, kamu tidak akan pernah sakit, karena semuanya ada di dalam Yesus yang adalah jawaban itu. Kita adalah orang-orang kaya. Itu betul atau salah? Pengajaran seperti itu. Saudara tahu salah dari mana?
Karena Pak Amos yang ngomong. Kalau saudara bilang, itu salah, kenapa? Karena Pak Amos yang ngomong, celakalah saya. Karena saya tidak mengajarkan firman Tuhan. Saya mengajarkan pengajarannya Pak Amos. Saudara tahu itu jawabannya salah karena apa? Karena ayat 3 ini sudah mengatakan dengan jelas. Yang Tuhan itu berikan kepada kita, karuniakan kepada kita, itu adalah segala berkat rohani. Bukan segala berkat jasmani. Saudara, kenapa banyak orang Kristen itu terperdaya oleh prosperity gospel? Itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang ada di luar sana, Kristen maupun non-Kristen, itu yang terperdaya dengan yang namanya investasi bodong atau skema ponzi. Lihat toh, kalau saya ini mengeluarkan sedikit, dapatnya nanti banyak. Kenapa? Karena kan itu toh ada banyak testimoni ya, saya investasi 1 juta, dalam waktu 3 bulan kembalinya 10 juta. Wow, siapa sih enggak mau kayak gitu? Nanti kalau kamu sebar ya, nanti kalau kamu ajak orang-orang yang lain ikut gitu ya untuk investasi kayak gini, wah kamu nanti bisa semakin berhasil. Saudara, itu ponzi scheme. Saudara tertipu itu. Kenapa? Yang tambah soge itu sih di atas-atas. Yang jadi pimpinan-pimpinan itu tambah soge. Karena disupport yang dari bawah-bawah ini. Yang semakin bawah ini tambah melarat, saudara. Tidak dapat apa-apa. Tapi kenapa orang masih mau ikut? Ya karena tertipu itu tadi, main di keserakahannya manusia. Sama juga ketika ada yang mengajarkan prosperity gospel, Injil kemakmuran atau apa, itu testimoninya apa? Ya pemimpin-pemimpin gerejanya ditunjukkan itu semua soge-soge itu. Pemimpin-pemimpin gerejanya punya pesawat jet, pemimpin-pemimpin gerejanya punya penunjukan bahwa Tuhan itu pasti akan berkati kita. Ayo semua ikut persembahan. Memang ikut persembahan, karena apa ya? Untuk support yang di atas-atas sana itu. Tidak ada bedanya sama skema ponzi. Tapi kenapa banyak tertipu? Kenapa banyak terpedaya? Kenapa banyak seperti mau ikut? Karena main di keserakahannya manusia itu tadi. Main, waduh kalau saya sedikit aja bisa dapat banyak. Siapa yang tidak mau? Minimal coba-coba lah. Tapi sekali coba saudara, ya sudah, terjebak. Kalau investasi bodong bisa dibawa ke pengadilan begitu ya. Kenapa? Karena ternyata tidak keluar ini yang dipromosi-promosikan begitu ya. Malah kemudian hangus gitu, enggak tahu kemana itu ya. Tapi kalau bicara soal di gereja prosperity gospel, ketika ada jemaat gitu ya, sudah kasih persembahan, sudah pelayanan gitu ya, sudah dukung gereja, ternyata usahanya bangkrut. Kemudian datang sama pendetanya yang tadi bilang tuh ya, kalau kamu ikut Tuhan pasti kaya, enggak akan bangkrut, enggak akan sakit, enggak akan apa begitu ya. Loh Pak, katanya kalau ikut Tuhan ini akan tambah makmur, tapi kok saya tambah melarat ini gimana? Jawaban pemimpin gerejanya gimana? Gampang. You don't have enough faith. Kamu belum punya iman yang cukup. Saudara ngukur berimannya itu gimana terus? Tidak bisa, ya tergantung pendetanya. Oh kamu imannya masih tidak cukup, tetap terus saja persembahan, nanti lihat Tuhan akan berkarya dalam hidupmu gitu ya. Ternyata sampai mati tetap melarat, kemudian keluarganya protes sama pendetanya. Ya itu kan sudah diberikan, sudah, terus sekarang dia sudah di surga gitu ya. Saudara, jangan mudah tertipu. Sehingga ketika kita bicara soal kekayaan rohani yang Tuhan berikan kepada kita, tadi ayat 3 mengatakan mengaruniakan, itu artinya apa saudara? Diberikan dengan cuma-cuma. Bahasa yang dipakai itu mengaruniakan, bukan sekedar memberi gitu ya. Membalas atau membalas bahkan, bukan itu, tetapi mengaruniakan artinya apa? Itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Bukan karena ada sesuatu yang baik dari diri kita, bukan karena ada sesuatu yang hebat dalam diri kita, sehingga kita bisa berkata, oh gara-gara ini makanya Tuhan tuh mau ngasih segala berkat rohani itu. Bukan saudara, itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Dan Tuhan ketika memberi,
mengaruniakan itu tidak setengah-setengah, saudara. Makanya bahasa yang dipakai itu segala, artinya semua. Tuhan tidak pernah, saudara sih, tak kasih sedikit dulu, saya mau lihat. Oh ya, Amos memang rajin, Amos memang baik, gitu ya. Ya udah tak kasih lagi. Gitu. Enggak, saudara. Semua itu di depan itu sudah diberikan sama Tuhan, semuanya. Enggak pernah Tuhan itu nyimpen dipegang dulu sebagai jaga-jaga gitu, enggak ada, saudara. Beda seperti apa? Seperti saya dulu waktu kecil itu suka nonton film silat gitu ya. Ya, yang Tolyong Tola, yang apalah gitu ya. Seperti tuwek gitu, zaman dulu orang-orang yang tahu nonton film itu tuwek memang dari saya ini ya. Kan kadang kan ada ceritanya itu seorang guru silat itu kan punya 100 jurus, yang diajarkan ke muridnya kan cuma 99. Sisa satu jurusnya disimpan sendiri. Tujuannya apa? Ini kalau muridnya ternyata nakal, wah ini ada jurus simpanan nih bisa dipakai untuk mengalahkan murid. Jadi enggak legowo ngasih semuanya gitu loh. Masih khawatir gitu, dijaga-jaga gitu satu jurusnya ini. Ini tidak terjadi pada Tuhan. Semuanya itu sudah langsung diberikan sama Tuhan kepada kita ketika kita dipercaya sama Tuhan. Nah, sehingga ketika kita bicara soal Roh Kudus sebagai jaminan mulia, ini bicara soal kebaikan Tuhan untuk memberikan jaminan itu bahwa segala berkat rohani itu sudah diberikan kepada kita. Itu sebagai sebuah kepastian, jaminan. Jadi Roh Kudus sebagai jawaban di tengah ketidakpastian hidup. Karena segala berkat rohani itu sudah diberikan kepada kita, mungkin kita bertanya, benar enggak ini Tuhan? Bagaimana saya ini bisa yakin? Bagaimana saya ini bisa memastikan bahwa segala berkat rohani itu memang Kau sudah karuniakan kepada kami sebagai umat-Mu? Bagaimana kami ini bisa yakin dan tidak ragu-ragu lagi bahwa kami inilah orang percaya anak Tuhan itu adalah anak yang kaya raya secara rohani. Bahwa kehidupan kekal itu sudah Tuhan berikan kepada kami. Jawabannya adalah Roh Kudus. Supaya kita ini tidak tinggal di dalam ketidakpastian atau keraguan. Makanya diberikan istilah Roh Kudus itu adalah jaminan yang mulia itu tadi. Setelah mungkin gambarannya ketika kita asuransi ya, saya yakin mungkin semua kita ini pasti punya namanya asuransi. Ya. Yang mobil pasti ada punya namanya asuransi mobil, bukan? Yang kesehatan pasti punya namanya asuransi kesehatan. Kenapa toh kok kita itu beli asuransi? Kan pertanyaannya itu. Kan bukan karena apa? Misalkan ya, saya punya mobil, beli asuransi, walaupun kita tahu kita mungkin tidak akan pakai asuransi ini ya, selama kita itu punya mobil, bisa jadi ya toh. Tapi kita tetap beli. Saya 10 tahun punya mobil, ada asuransinya tiap tahun, itu kepake cuma 2 kali, seingat saya, 2 kali. Gara-gara apa? Yang pertama itu diserempet sama truk tronton gitu ya. Jadi pintu tengah itu bagian kanan itu sampai sobek bolong gitu ya. Wah itu kalau tidak ada asuransinya itu ganti pintunya itu tidak tahu berapa puluh juta itu. Tapi gara-gara ada asuransi ganti pintunya itu cuma bayar zaman itu 150.000. Lah, untung ya itu ada asuransi itu. Walaupun dalam 10 tahun mungkin cuma dipakai sekali, 2 kali, atau bahkan mungkin tidak dipakai sama sekali gitu ya. Seperti asuransi kesehatan misalnya, ya kita sejak kita remaja sampai kita tua, kita itu asuransi kesehatan kita bayar terus, ternyata tidak pernah kepake. Karena apa? Karena besok ternyata Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kan tidak mungkin kita telepon dulu sama asuransi ketika ada sangkakala gitu ya, berbunyi, waduh Tuhan Yesus datang kedua kali, telepon sama asuransinya, mau tak cairkan dulu asuransinya saya. Tidak mungkin saudara.
Ya, enggak kepake sudah. Tapi walaupun kita tahu ada kemungkinan asuransi itu enggak akan kepake, kita tetap mau beli, kita tetap mau punya jaminan itu. Asuransi itu jaminan, assurance. Tujuannya apa? Ya supaya kita tuh tenang. Kalau ada apa-apa, wah saya ini ada pegangan. Itu kan maksudnya seperti itu. Membuat hidup kita ini tenang. Membuat kita tidak ragu-ragu lagi di dalam menjalani hidup ini. Ya, ketika kita berkendara, kita bisa tenang. Nanti kalau kecelakaan gimana atau apa, kalau mobilnya ini peyot gimana, wah ada asuransi. Walaupun belum tentu kita bisa pakai itu. Sama juga kesehatan. Ini membuat kita ini menjadi tenang. Sehingga mirip dengan itu, ketika dikatakan Roh Kudus itu sebagai jaminan, maksudnya adalah apa? Supaya memberikan kita ini ketenangan. Apakah betul hidup kekal itu Tuhan sudah berikan kepada kita? Apakah betul segala berkat rohani itu sudah Tuhan berikan kepada kita? Damai sejahtera, sukacita, kalau mau bicara lebih spesifiknya lagi, paling gampang dengan kita melihat di Galatia 5, 22-23 ketika bicara soal buah roh itu tadi. Ya, mulai dari kasih sampai pada penguasaan diri. Itu segala berkat rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang puncaknya itu adalah kehidupan yang kekal, yang di dalam ayat 14 dikatakan sampai kita nanti memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah, kehidupan kekal itu tadi. Sampai kita ke sana itu, jaminannya itu apa? Supaya membuat kita itu tenang, bahwa ini betul-betul Tuhan sudah berikan kepada kita, bukan cuma omdo, ya, bukan cuma kampanye politik. Ya, kalau kampanye politik kan masih belum, ya toh, janji, ya toh. Ini bukan lagi janji, ini sebuah realita. Bagaimana ini betul-betul kita miliki, Roh Kudus itu menjadi jaminan kita. Nah, satu lagi saudara yang kasih Tuhan. Sebelum saya jelaskan dua aspek yang menjadi gambaran dalam Efesus ini tentang Roh Kudus sebagai jaminan itu. Katakanlah kita ini punya mobil, terus kita kemudian bayar asuransi mobil. Mungkin tidak ada ya, kalaupun ada, ya namanya manusia ya. Pasti kita itu, saya bukan bilang pasti ya, mungkin lah, kemungkinan besar. Tidak ada di antara kita itu punya pikiran seperti begini. Oke, mobil belum ada asuransi. Sekarang saya beli asuransi. Oke, saya sudah punya asuransi mobil ini. Asik, saya tenang sudah. Karena saya punya asuransi mobil ini, saya ketika berkendara, nyetir, tak ngawur aja, tak nubruk-nubruk aja. Ya, tak nubruk ini apa bola-bola yang ada di sana, di situ ya toh, biar lebih seni gitu ya toh, supaya ada boncel-boncelnya gitu ya. Nubruk, Pak Amos ini korban ini enggak enak, ini nyelekit, ini tak turbo aja sudah wis. Kan kalau mobilnya rusak atau apa kan ada yang nanggung asuransi. Ada yang kita punya pikiran seperti itu? Enggak ada toh? Atau kita yang belum punya asuransi kesehatan, terus kemudian ada penawaran, ini ada asuransi kesehatan yang terjangkau oleh kita, ya. Ketika kita beli ini dengan harga yang gak mahal, ya katakanlah 1 bulan cuma 50.000, itu bisa meliputi semua penyakit kritis. Ya, akan ditanggung bahkan nanti selama, nanti saya jadi agen asuransi nanti ya toh. Katakanlah akhirnya kita beli gitu ya. Kita beli, pertanyaan saya, hore, saya sudah punya agen asuransi. Saya bikin sakit aja diri saya. Ya. Saya sengaja itu ya, diajak makan apa, saya makan sembarang, saya rokokan, saya minum minuman alkohol gitu ya. Ini ada racun tikus di rumah, saya ingin tahu rasanya racun tikus itu kayak gimana. Supaya saya ngerti kan, biar tahu gitu enak apa enggak kalau ditanya gitu ya. Enak enggak racun tikus? Enggak enak, kenapa? Saya pernah minum gitu ya. Kan enggak apa-apa kalau sakit. Ada apa? Asuransi. Saya mau tanya, apakah saudara itu ketika punya asuransi akan berlaku seperti itu? Enggak toh? Nah, ini mirip seperti itu saudara. Bisa jadi orang itu bertanya, loh, katanya Roh Kudus itu jadi jaminan yang mulia.
kehidupan kekal itu pasti sudah bagi kamu orang percaya. Ya, tidak akan hilang sudah. Apalagi itu sudah diberikan oleh Tuhan itu di awal. Ya. Semuanya itu sudah langsung Tuhan berikan. Bukan Tuhan kasih, nanti dilihat dulu ya. Kalau memang kamu sudah baik, lebih baik lagi, tak kasih lagi sampai puncaknya. Setelah betul-betul sampai akhir kamu ternyata betul-betul baik, ya sudah wis baru tak berikan semuanya. Enggak loh, di awal itu sudah langsung diberikan sama Tuhan. Lah kalau gitulah enak kamu, setelah kamu punya itu, punya jaminan itu, asuransi itu, berartilah kamu hidup sananya nanti dalam dosa. Ya. Karena saya ini sudah punya asuransi kerajaan surga, ya sudah wis aku tak melakukan hal-hal yang enggak baik aja. Lo kan sudah pasti masuk surga. Saudara, kalau kita ada yang bertanya seperti itu pertanyaan sah-sah saja ya. Seperti tadi itu ya, saya akan bertanya atau apakah ketika kita itu punya asuransi kesehatan, gara-gara kita punya asuransi kesehatan akhirnya kita tuh hidup seenaknya sendiri, bikin sakit sekalian, minum misalkan itu ya, ada satu orang gitu ya, kepingin menjadikan kita tes percobaan, kira-kira kopi yang dikasih cyanida itu enak apa enggak ya? Gitu. Oh iya saya mau jadi kelinci percobaan. Kenapa? Karena saya punya asuransi kesehatan, sengaja kita tuh minum, ya kan enggak ya toh. Jadi kalau ada pertanyaan yang sama seperti itu, kalau di dalam konteks manusia mungkin ya ada manusia yang agak keblinger gitu ya, toh mikir karena punya asuransi sengaja sudah wis saya tak jadi sakit begitu ya. Ya kecuali saya asuransi jiwa ya, sudah banyak kasus beli asuransi jiwa, kemudian sengaja dibunuh itu yang punya asuransi jiwa supaya bisa dapat uangnya, itu ada. Ya. Tapi untuk asuransi yang pribadi itu ya, kesehatan atau apa kita itu jarang orang itu beli dengan punya pikiran karena saya punya asuransi ini, saya buat sakit sekalian aja sudah. Mungkin ada. Ya. Tetapi kalau kita bicara soal asuransi rohani ini tadi, itu tidak akan mungkin terjadi saudara. Karena apa? Kita bukan punya Tuhan yang bodoh. Kita bukan punya Tuhan yang gampang ditipu. Kalau asuransi duniawi kita bisa nipu, kita baik-baik, kita tunjukkan gitu ya, toh baik-baik setelah dapat asuransi, kemudian kita hidup seenaknya, itu bisa. Kita bisa nipu manusia. Tapi kita tidak akan mungkin bisa nipu Tuhan. Malah kalau kita punya pikiran, misalkan Pak Pendeta Amos punya pikiran, karena saya sudah punya jaminan mulia, wis dah saya tak hidup senaknya gitu ya. Saya jadi pendeta nanti tak selingkuh, punya istri 1 kurang 100 saja sekalian gitu ya. Saya pelayanan nanti nilep uangnya gereja gitu ya. Saya nanti akan jadi bandar narkoba begitu ya. Saya akan terlibat dalam human trafficking begitu ya. Lo kan sudah diampuni sama Tuhan, saya kan pasti masuk surga. Saudara itu justru membuktikan saya belum mendapatkan asuransi itu. Karena kita tidak akan mungkin bisa nipu Tuhan. Kita lupa bahwa Allah itu Allah yang berdaulat dan Allah yang maha kuasa. Nah sehingga ketika kita bicara soal jaminan mulia, itu sebetulnya adalah jawaban terhadap pertanyaan, bukan pada pertanyaan, nanti kalau saya dapat ini, kan saya nanti bisa hidup seenaknya. Kalau itu pertanyaannya, jawabannya jelas, bahwa kita memang belum mendapatkan asuransi itu. Tetapi kalau pertanyaannya, bagaimana saya ini bisa tetap yakin bahwa nantinya sampai nanti saya itu mati nanti, kehidupan kekal itu, segala berkat rohani itu memang betul-betul punya saya. Tuhan itu tidak cuma omong doang, itu betul-betul Tuhan sudah berikan kepada saya. Bukan cuma janji-janji palsu, kampanye-kampanye politik ataupun pencitraan-pencitraan itu tadi. Jawabannya adalah Roh Kudus. Supaya dengan kita memiliki Roh Kudus sebagai jaminan mulia itu, kita tidak lagi hidup di tengah ketidakpastian. Nah, aspek yang pertama di dalam ayat 13 dikatakan bahwa Roh Kudus sebagai meterai. Sekali lagi itu gambaran sebuah kepastian yang tidak akan mungkin dibatalkan. Meterai itu kalau sudah tertempel, digambarkan sebagai meterai atau dimeteraikan, itu artinya apa? Ya sudah, tidak akan batal sudah. Kalau secara manusia bisa saja ya, atau saudara sobek-sobek itu meterainya mungkin bisa. Ya, stempelnya kemudian saudara cungkil-cungkil gitu itu mungkin bisa. Tetapi Roh Kudus yang menjadi meterai itu menegaskan bahwa janji keselamatan itu tidak mungkin batal. Dan ayat 13 itu menegaskan kembali itu dimeteraikan oleh Tuhan. Bukan kita yang memeteraikan,
Bukan kita kemudian cari, kemudian kita meteraikan sendiri, bukan. Kenapa? Karena semua itu anugerah Tuhan, bukan hasil usaha kita. Bahkan ketika kita pun bersedia dimeteraikan oleh Tuhan, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena kita ini hebat dan bisa berkata kepada Tuhan, oh gara-gara aku yang mau Tuhan, makanya kamu itu mau untuk memeteraikan itu. Kalau aku tidak mau, tidak akan mungkin kamu itu bisa memeteraikan itu kepada saya. Bukan saudara, itu semua adalah anugerah Tuhan. Tidak ada satu kontribusi apapun dari diri kita yang kita ini bisa berkata, gara-gara ini loh, makanya Tuhan itu mau memeteraikan Roh Kudus itu di dalam hidup saya. Tidak ada saudara. Yesus sendiri berkata dengan jelas, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Itu semua yang anugerah Tuhan. Maka dalam ayat 13 itu dikaitkan dengan pengorbanan Kristus. Injil kebenaran itu, Injil keselamatan itu. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan yang mulia. Kenapa? Karena dia digambarkan sebagai meterai yang tidak akan mungkin membatalkan. Seperti dalam perjanjian, kalau perjanjian di dalam dunia ini itu kan sifatnya kan dua belah pihak. Pihak pertama sama pihak kedua, supaya perjanjian ini betul-betul pasti, ya, tidak mungkin batal, itu harus ada meterai. Kepastian itu sama, mirip, ya. Perjanjian dua belah pihak. Tetapi ketika bicara soal meterai di dalam jaminan yang sifatnya rohani ini, perjanjian itu bukan bilateral, saudara. Perjanjian itu bersifat sepihak, itu dari Tuhan kepada saudara. Karena apa? Tidak ada kontribusi sama sekali. Perjanjian yang sifat itu monolateral, bukan bilateral. Karena Tuhanlah yang menganugerahkan itu kepada kita, bukan karena ada sesuatu dari diri kita. Sehingga meterai itu diberikan untuk memberikan ketenangan di dalam hidup kita, bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan itu betul-betul sebuah kepastian. Dan gambaran yang kedua dalam ayat 14 itu digambarkan sebagai, kalau di dalam terjemahan baru edisi kedua itu diterjemahkan sebagai jaminan warisan kita. Jaminan warisan, jaminan. Terjemahan yang lebih baik itu kalau bahasa Inggris itu terjemahkan sebagai pledge atau down payment, DP. Jadi warisan itu sudah Tuhan berikan kepada kita, ya, segala berkat rohani tadi itu, kehidupan yang kekal itu tadi, sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi supaya kita ini betul-betul yakin, supaya kita itu tenang, Tuhan itu sudah berikan DP-nya kepada kita. Artinya apa? Kita sudah mulai bisa menikmatinya sekarang, tidak perlu tunggu nanti. Katakanlah kita ini beli rumah, harganya sekian, kita tidak punya uang yang banyak untuk langsung bisa nutup harga rumah itu, akhirnya kita harus nyicil. Tetapi kita bisa langsung menempati rumah itu, asal kita ya DP, memberikan down payment. Ya kan akan mungkin developernya bilang, nunggu sampai kamu lunas, baru kamu itu bisa nempati rumah itu. Biasanya developer tidak seperti itu, saya tidak tahu apakah ada ya. Biasanya kalau kita sudah DP atau kita sudah memberikan cicilan satu atau apa, harus tunggu sampai lunas, kita tuh bisa langsung tinggal di rumah itu. Nah mirip seperti itu, bahwa Roh Kudus itu sebagai DP kita. Artinya apa? Allah itu bekerja dalam hidup kita itu sejak sekarang ini. Kehidupan kekal itu sudah mulai bisa kita nikmati sejak sekarang ini. Segala berkat rohani itu sudah bisa kita nikmati sejak sekarang ini. Karena apa? Karena Roh Kudus itulah yang menjadi down payment kita. Bukan nunggu nanti setelah kita ketemu Tuhan. Kalau dalam Mazmur 23 dikatakan dalam lembah bayang-bayang maut, gadamu dan tongkatmu itu yang berserta dengan aku, gambarnya barang, gada dan tongkat. Maka dalam perjanjian baru itu digenapi di dalam sosok pribadi Allah sendiri, yaitu Roh Kudus itu. Itu yang Tuhan bersama-sama dengan kita, hadir bersama-sama dengan kita, melewati segala macam pergumulan kesulitan hidup ini. Karena sekali lagi, ini adalah bicara soal pertanyaan tentang hal-hal rohani, bukan hal-hal duniawi ataupun jasmani. Jadi Roh Kudus itu adalah down payment untuk kehidupan kekal kita.
Ada seorang akrobatik yang bernama Charles Charles Blondin, ya. Dia itu bisa menyeberang Niagara Falls, air terjun Niagara itu hanya dengan seutas tali, ya, melewati seutas tali. Ya, atraksi itu dilakukan itu ya. Dilakukan, dia ketika dia melakukan atraksinya itu kadang dia itu berhenti di tengah perjalanannya itu sambil masak telur dadar gitu atau sambil makan, terus kemudian diangkat lagi itu kompor portable-nya itu ya, jalan lagi. Ya, kadang ya melakukan atraksi-atraksi di tengah itu yang yang terbukti tidak mengganggu gitu ya perjalanannya, sehingga itu bisa terus sampai ke seberang ya, dengan melewati seutas tali itu. Nah, pada satu kesempatan ya, setelah dia lakukan atraksi-atraksi yang luar biasa seperti itu ya, dia bertanya di antara para penontonnya, siapa yang di sini yang mau saya gendong untuk melewati seutas tali ini. Padahal mereka sudah melihat dia ini orangnya ini bisa melakukan atraksi-atraksi yang berbahaya ataupun apa itu bisa dia lakukan semuanya. Tapi apakah ada orang yang mau? Padahal sudah melihat loh. Ternyata walaupun melihat masih tidak mau. Tidak ada orang yang mau. Akhirnya yang mau itu cuma manajernya. Jadi manajernya itu mau untuk digendong. Ya. Sampai ke seberang itu tadi. Pertanyaannya kenapa kok manajernya mau? Yang lain-lain itu kok susah mau, padahal sama-sama melihat. Ya. Charles Blondin ini sudah melakukan atraksi-atraksi yang luar biasa. Ya jawabannya sederhana, karena manajer itu memang punya relasi dengan dengan Charles Blondin itu tadi. Manajernya ini sudah kenal, ya, Charles Blondinnya juga sudah kenal. Makanya mereka bisa melakukan atraksi itu bersama. Dan ini cuma gambaran yang tidak sempurna. Bahwa Roh Kudus itu mengenal saudara dan saya. Dan Roh Kudus itu bertanya kepada kita pada pagi hari ini. Semua itu sudah Tuhan berikan kepada kita, segala berkat rohani. Kehidupan kekal itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Dan saya inilah DP-nya. Saya inilah meterainya. Mau ndak saya gendong pagi hari ini? Meniti tali kehidupan yang rentan, yang gampang patah, yang penuh dengan kesulitan dan tantangan. Nanti kalau saya berpantun nanti repot nanti ya, jemaatnya nanti bilang apa biasanya? Cakep gitu ya, nggak usah wis ya. Intinya adalah apakah kita bersedia digendong oleh Roh Kudus? Terima kasih Tuhan, Tuhan mengenal saudara dan saya, dan kita pun juga mengenal Tuhan. Dan Roh Kudus ingin supaya kita mengalami dan menikmati sejak sekarang ini segala berkat rohani itu, sampai pada kita bertemu muka bersama dengan Tuhan. Dengan Roh Kudus sebagai meterai dan jaminan awal keselamatan kekal, ya, sebagai DP tadi itu ya, kita dapat mengarungi lautan ketidakpastian dengan keyakinan. Bagaimana saya ini bisa mengalami sukacita Tuhan? Apakah hanya ketika saya ini masih kaya, ketika sehat, saya ini bisa mengalami sukacita Tuhan? Bagaimana nih kalau ternyata saya ini ada kesulitan ekonomi? Bagaimana ketika saya ini nanti sakit? Apakah segala berkat rohani itu masih bisa nikmati? Saudara masih bisa, saudara. Karena Roh Kudus itulah jaminan kita. Bagaimana saya ini bisa menemukan tujuan di balik kekacauan hidup yang sedang saya alami saat ini? Apa yang saya harus lakukan supaya saya ini bisa hidup dengan tertib, dengan teratur, dengan baik. Tidak terombang ambing sana sini. Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita. Memberikan kepada kita ketenangan. Membuat kita tidak tenggelam di dalam kekhawatiran hidup kita. Bahkan di tengah-tengah lautan ketidakpastian, di tengah-tengah kekacauan yang mungkin sedang terjadi di dalam hidup kita, kita bisa mengalami kedamaian yang melampaui segala akal itu. Karena Roh Kudus itulah
yang memimpin hidup kita. Dialah jaminan yang mulia itu. Saudara kasih Tuhan, kalau ditanya mengapa banyak anak Tuhan yang di dalam kehidupannya itu ternyata kehilangan sukacita. Jadi anak Tuhan hidupnya itu baik di gereja, di rumah tangga ataupun di tempat kerja. Kalau pakai bahasa Surabaya itu isinya itu mencucu terus gitu ya toh. Tidak ada sukacita sekali, isinya itu ya kepahitan-kepahitan hidup gitu ya. Mungkin karena kita sendiri tidak mempercayakan hidup kita kepada Roh Kudus itu. Mungkin karena kita tidak bersedia digendong oleh Roh Kudus itu. Mungkin kita lebih memilih untuk menggendong hidup kita itu sendiri. Atau kita membiarkan hidup kita digendong oleh kekayaan, digendong oleh kepandaian, digendong oleh kesehatan. Dan ketika itu semua, karena segala sesuatu yang fana, duniawi itu pasti terbatas. Ketika itu semua sudah kehilangan dampaknya, ya kita kehilangan sukacita yang sejati itu. Mungkin itu yang terjadi. Dan hari ini kita dengarkan firman Tuhan, bahwa kita sudah diberikan Roh Kudus itu. Berikan hidup kita untuk mau digendong di tengah-tengah segala kesulitan dan pergumulan hidup kita. Karena melaluinya, dialah jaminan yang mulia itu. Bukan barang seperti yang digambarkan di dalam perjanjian lama, gada dan tongkat itu, melainkan pribadi Allah sendiri. Sosok yang mengasihi saudara dan saya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya segala berkat rohani itu sungguh-sungguh kami nikmati Tuhan. Kalau ada di antara kami yang kekurangan itu semua, yang merasa belum mengalami, yang ragu-ragu, tidak menikmati, Bapa, di dalam kemurahan-Mu oleh kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus berbicara dengan lembut kepada masing-masing kami siang hari ini. Tolong kami Tuhan, tolong Roh Kudus, gendonglah hidup kami, supaya melewati segala macam kesulitan dan kesukaran, kami menikmati dan mengalami sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala masa dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebagai tanggapan syukur kepada Tuhan Yesus penyelamat kita, mari kita dengan kerelaan hati dan sukacita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan naikkan sebuah pujian, Hitunglah Berkat-Mu. Bila laut kehidupan bergelombang, bila tawar hati damai-Mu hilang, berkat-Mu satu persatu hitunglah. Lihat betapa Tuhan memberi
berkatmu semuanya. Jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Persembahan dapat dijalankan dan kita dapat menyaksikan pengumuman warta jemaat di layar LCD. Ada persekutuan doa yang akan dilayani oleh Pendeta Emil John Swart pada hari Rabu 23 Oktober 2024 pukul 7 malam. Dan berikutnya ada pemilihan majelis pada hari Minggu 27 Oktober 2024. Dan berikut adalah daftar nama calon majelis periode 2025 sampai 2027. Berikut adalah tata cara pemilihan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pada Ibu Lindawati, Ibu Meli Suryawati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ada jadwal visitasi oleh Pendeta Emeritus Edi Untoro dan Penatua Anton Salim. Dan ini adalah laporan persembahan tanggal 13 Oktober 2024. Mari saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menyanyikan pujian Itulah Berkat-Mu, bait yang ketiga. Apakah hatimu takut dan khawatir? Apakah hatimu takut dan khawatir? Apakah kau pikul salib yang berat? Hitung berkat-Mu dan ingat janjinya. Hilang cemas dan hatimu tenanglah. Hitunglah berkat-Mu semuanya. Jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Bapak Agung, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semuanya yang sudah Engkau berikan pada kami sampai dengan detik ini Tuhan, untuk kesehatan, untuk materi, semua hal Tuhan. Kami sungguh mengucapkan banyak terima kasih kepadamu. Terlebih dari itu semua ya Tuhan, tolong mampukan kami supaya hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang benar untuk kemuliaan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan sambutan dari Pendeta Emil.
Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, coba lihat kiri kanan senyum. Nah ya, tadi tegang banget gitu. Kita sudah dapat jaminan keselamatan. Ayo bersuka cita, kasih senyum kiri kanan ya. Baik, atas nama gereja saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah kita. Ibadah ini saya yakin dan percaya, ibadah yang dihadiri Tuhan Yesus sendiri. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Bahkan Roh Kudus ada di hati kita. Amin saudara-saudara. Itulah sukacita kita, kepastian kita bahwa ibadah kita berkenan kepadanya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang pertama kali hadir tempat ini, berbakti bersama-sama kami di sini. Ada yang pertama kali hadir, bisa angkat tangan sejenak. Sebelah kanan saya ada, angkat tangan. Baik, silakan berdiri Ibu. Ya, kita berikan aplaus ya. Oke. Terima kasih atas kedatangannya. Tuhan memberkati, kami menunggu kedatangan yang berikutnya. Gereja ini terbuka. Baik. Yang sebelah kiri ada? Ada? Tidak ada. Tugas Anda cari orang baru ya. Oke. Yang di sini juga ya. Kita semua mendapatkan tugas mulia menjangkau jiwa. Kita sudah diselamatkan, sudah kita mendapatkan kepastian keselamatan. Ayo kita berikan juga itu, kita sebarkan itu juga kepada orang lain. Ayo, dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Amos. Pak Amos ini adalah Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aletheia. Ya, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dimanapun berada dengan kesibukannya, dan memberikan kesehatan dan kekuatan. Salam juga kepada Civitas Akademika STT Aletheia. Kami mendukung, kami juga mendoakan. Terima kasih kepada Ibu Lingling. Ibu Lingling ini istrinya Pak Amos. Ya, yang satu-satunya ya, Ling. Tadi Pak Amos ngomong 100, saya kaget saya. Lalu Finley, anaknya main cello tadi, lalu diiringi oleh Beverly ya. Beverly ini anak remaja kita saudara-saudara, main pianonya bagus sekali. Ya, nanti dijadwal latihan untuk mengiringi jemaat ya. Oke, baik, kita berikan aplaus pada mereka ya. Dan juga tim PAW, Praise and Worship, dan tim multimedia, semua aser, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang saya mau tekankan dalam warta jemaat ini adalah pemilihan majelis. Minggu depan kita sudah mengumumkan calon-calon ini minggu lalu dan minggu ini. Bila ada yang keberatan silahkan kirim surat. Ya, kirim surat keberatan. Tapi kalau tidak ada ya jangan ya. Suratnya pun harus jelas, ada nama, ada tanda tangan, ada alamat. Perlu lampirkan KTP-nya ya. Oke, ini calon-calon majelis kita tadi Pak Anton Salim, lalu Pak Roy, lalu ini siapa nih kok bagus sekali ini. Andi Lau ini, waduh. Wah, ini Pak Akiong bukan Samohung ya. Ini Pak Timotius ini ya, oke. Wah, ini Cho Yung Fa ini. Wah, Dedi Gunawan ya. Dan ini, wah ini Sopo ini. Wah ini FC ini. Oh Johan Wayudi ya, sorry. Dan ini, wah ini Robi Sugara. Wijoyo Nyoto ya. Ada 7 orang. Doakan nanti dipilih 5. Ya, dari 7 dipilih 5. Yang berhak memilih adalah anggota tetap. Anggota tetap gereja GKT Kristus Tuhan di tempat ini. Ada 7 calon, pilihlah 5. Ya, nanti dicontreng ada kertas suaranya, pilih 5. Di kini atau di kini saya nggak tahu, nanti ada KPU-nya, pilih 5 dan didoakan dari sekarang. Ya, nanti Roh Kudus yang ada di hati kita masing-masing menuntun Bapak Ibu Saudara sekalian memilih calon yang Tuhan sudah tetapkan. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi minggu depan yang khususnya bagi anggota tetap harap hadir untuk ikut sama-sama merayakan pesta demokrasi. Memilih pemimpin-pemimpin untuk 2 tahun ke depan. Hari ini terima kasih kepada Tuhan semua,
hari ini pemimpin negara kita yang baru, Bapak Presiden Prabowo Subianto diteguhkan, dilantik jam 10 pagi. Saya dari tadi cari-cari undangan, di kantor, di mana, di kantor pos, enggak namaku undangan. Enggak ada Bapak Ibu, ternyata diundang juga, tapi lihat televisi. Ya YouTube apa, silakan kita semua diundang untuk bersuka cita atas pelantikan Bapak Presiden yang baru. Itu saya percaya pemerintahan yang ada, semua pemerintahan yang ada itu ditetapkan oleh Tuhan, termasuk penatua majelis yang akan memimpin gereja ini ke depan. Amin Bapak Ibu sekalian. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh bersuka cita di dalam ibadah raya, ibadah yang Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Roh Kudus yang menjadi jaminan hidup kami hadir dan menetap menjadi meterai keselamatan di dalam hati kami. Itulah sukacita kami. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan memberkati jemaat GKT Cita Raya ini. Jemaat yang sungguh bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Dan biarlah jemaat ini sungguh jemaat yang memberitakan kasih Tuhan, kasih keselamatan kepada orang lain. Terima kasih Bapa, berkati pemilihan majelis yang akan kami langsungkan minggu depan. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Kami masing-masing diberi Tuhan tanggung jawab dan hak istimewa untuk memilih orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi pemimpin gereja ini. Biarlah Roh Kudus dalam hati kami bekerja memenuhi kami. Kami boleh memilih sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati segenap pemimpin gereja ini, penatua, hamba Tuhan, pengurus komisi, aktivis, bahkan setiap jemaat. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Kami mohon kepada Tuhan supaya dalam pergumulan hidup kami Tuhan menolong. Dalam pergumulan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan kami sehari, kiranya Tuhan beserta. Kami tetap memiliki keyakinan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus selalu memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemimpin negeri ini yang hari ini dilantik Bapak Presiden Prabowo Subianto dan segenap jajarannya, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri. Tuhan tolong mereka nanti dalam memerintah negeri ini, supaya memerintah berdasarkan takut akan Tuhan dan kuasa Roh Kudus melingkupi mereka. Kami Tuhan, anak-anak-Mu, mendoakan para pemimpin kami supaya mereka sungguh berjalan dalam jalan Tuhan, memimpin negeri Indonesia ini menuju kemakmuran, menuju kejayaan, dan bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa ini di dalam tangan kuasa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan berdiri, kita akan muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat, pulanglah dengan keyakinan dan kepastian bahwa Allah Roh Kudus selalu berjalan besertamu, menjadi meterai, menjadi jaminan keselamatanmu dan menolong hidupmu sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, sumber berkat, sumber keselamatan, mencurahkan berkat-berkat rohani dan jasmani kepadamu. Dalam mengarungi hidup ini, Engkau selalu beserta Bapa.
Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat-Mu ini dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam kehidupan sehari-hari, berkat Tuhan melimpah menaungi jemaat-Mu ini. Dan biarlah anak-Mu yang tunggal yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, selalu berjalan. Sang Immanuel tidak pernah meninggalkan kami semuanya. Dan biarlah Allah Roh Kudus menyertai, menguatkan, memulihkan, dan meneguhkan iman kami dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Amin, silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkatimu.